Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Wasilah, wawasan Islam penuh berkah. Seneng deh, kayak dulu acara sesuatu yang udah diberhentiin itu ya. Iya, Insya Allah. Sayang, ini tema hari ini kita ada dua tema nih. Iya. Yang pertama itu temanya adalah tentang azan. Kenapa azan? Kamu kebayang nggak kalau dulu tuh panggilan sholat tuh seperti apa sih? Artinya gini, misalnya kayak gini deh. Kalau sekarang azan itu kan ada toa kan? Maksudnya ada toa. Kalau di masjid itu kan ada toa. Jadi ketika rumah kita mungkin jaraknya lumayan jauh, itu kan dipanggil ada azan, terus orang kedengeran bisa kayak gitu kan? Cuman dulu apakah asal usul azan ini dari mana sih? Iya, kalau dulu nggak ada toa gimana ya? Bukan hanya nggak ada toa, tapi maksudnya asal usul azannya. Gitu kan? Maksudnya dulu panggilan sholat tuh apakah memang dari dulu udah azan gitu? Apakah ada apa gitu sehingga azan diadakan? Oh iya. Penasaran kan? Penasaran. Langsung aja kita lihat ya. Ini tayangannya. Sahabat Wasilah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang tinggal di negara mayoritas Muslim, pasti tidak asing mendengar suara azan yang dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Kita juga tahu, lafaz azan yang dikumandangkan adalah panggilan bagi umat Muslim untuk menunaikan kewajiban sholat. Namun sebenarnya, bagaimana asal-usul atau sejarah ditetapkannya azan sebagai seruan untuk menunaikan sholat dan kapan azan mulai dikumandangkan? Berikut pemaparannya. Sholat sebelum ada seruan azan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat. Saat itu, belum ada seruan khusus untuk melaksanakan sholat. Karena zaman dulu umat muslim masih berjumlah sedikit, maka tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun seiring waktu berlalu, dengan bertambahnya umat Islam dan kesibukan yang beragam, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Maka untuk mencari solusi agar umat Islam dapat melaksanakan sholat tepat waktu dan berjamaah, para sahabat kemudian memberikan saran kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat yang menyampaikan saran untuk mengibarkan bendera, menyalakan api di atas bukit, meniup trompet, dan membunyikan lonceng. Namun semua saran itu dianggap kurang cocok oleh Rasulullah SAW. Karena meniup trompet dan membunyikan lonceng dianggap mengikuti kaum kafir pada zaman itu. Hingga datanglah sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Zaid, yang bercerita jika dia mimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan seperti saat ini. Lalu dikabarkanlah perihal mimpi ini kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab yang juga mendengar hal itu ternyata mengalami mimpi yang sama. Umar berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi." Lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagimu." Rasulullah SAW pun menyetujui untuk menggunakan lafaz-lafaz azan itu sebagai tanda waktu sholat tiba. Beliau kemudian mempercayakan Bilal bin Rabah untuk mengemban tugas menjadi muazin. Sebab suara Bilal yang lantang namun merdu dianggap sesuai. Hati siapapun yang mendengarnya pasti akan bergetar. Di tempat tinggi dekat bangunan Masjid Nabawi, Bilal bin Rabah pun mengumandangkan azan pertama kali dalam sejarah Islam. Sahabat Wasilah, di balik merdunya suara azan yang berkumandang, ada keistimewaan bagi orang yang mengumandangkan azan. Bahkan Allah menjanjikan banyak pahala bagi mereka yang dengan keyakinan dan keikhlasan mengumandangkannya.
Ya, begitu besarnya pahala bagi muazin hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jika orang-orang mengetahui pahalanya, mereka pasti berebut untuk mengumandangkan azan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, seluruh makhluk yang mendengar azan seorang muazin, mereka akan menjadi saksi bagi muazin di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suara azan didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin dan manusia, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kesaksian akan hal baik ini terjadi karena dirinya telah mengumandangkan azan, menyuruh untuk mengingatkan manusia menghadap Tuhannya. Para muazin juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benda-benda yang mendengarkan azan tanpa kita sadari memohonkan ampunan Allah untuk muazin. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, muazin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, jika seorang muazin mengumandangkan di masjid atau musola, kemudian orang bersama-sama menunaikan sholat berjamaah karena mendengar azan tersebut, maka muazin mendapatkan keutamaan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Selanjutnya, para muazin akan dimasukkan ke dalam syurga. Inilah puncak dari keutamaan azan. Orang yang azan akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, sebagaimana hadis yang berbunyi, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk syurga. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat wasilah, itulah asal-usul azan yang menakjubkan dan pahala besar yang akan didapatkan seorang muazin yang dengan keyakinan dan keikhlasannya mengumandangkan azan. Semoga informasi tadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Itu ya, Masya Allah ya. Jadi kalau dulu memang umat Islam ya belum begitu banyak ketika di awal ya. Jadi memang cara untuk sholatnya memang gitu ya. lebih mudah maksudnya gitu ya. Nah semakin banyak akhirnya ada beberapa masukan untuk memanggil sholat itu seperti apa. Ketika sudah makin banyak akhirnya sampai ada salah satu sahabat bermimpi lafaz azannya seperti itu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata juga mimpi itu seperti itu juga, dan akhirnya Rasulullah SAW memilih Bilal bin Rabah untuk melafalkan azan. Masya Allah. Aduh, manfaatnya sampai sekarang ya. Iya. Masya Allah ya. Kebayang pahalanya sampai sekarang ya. Aduh, Masya Allah. Oke, itu yang pertama, dan tema kita yang kedua sekarang adalah tentang buka Keseharian puasa. kita nih, kalau buka puasa itu kita kan bertanya-tanya, kenapa sih harus pakai kurma? Kenapa disunahkan itu kurma untuk buka puasa? Kalau berbukalah dengan yang manis itu Kurma apa ya? manis. Iya sih, itu apa sih kalau itu cuman ini doang kali ya, tagline Nah, iklan makanya ya? iklan. Ya Allah, semoga endorse kesini mas. Jadi kita mau tahu nih, kenapa sih berbuka itu disunahkan dengan kurma? Kurma. Kita lihat yuk, ini dia. Sahabat wasilah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berbuka puasa dengan kurma. Hal ini seperti yang dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutop atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian,
beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2356 dan Ahmad Hasan Sahih. Nah, sahabat wasilah, pernahkah kamu berpikir mengapa harus kurma? Pada dasarnya telah dijelaskan Rasulullah SAW mengenai makna berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Seperti yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian akan berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu berkah. Kalau tidak ada, maka dengan air, karena air itu bersih dan suci." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selain karena keberkahannya, berbuka puasa dengan kurma merupakan pengaturan yang sangat teliti dan mengandung hikmah yang mendalam. Bagaimana tidak? Saat berpuasa, lambung kita kosong dari makanan apapun, sehingga tidak ada sesuatu yang sangat sesuai dengan liver atau hati yang dapat disuplai langsung ke seluruh organ tubuh dan langsung menjadi energi selain kurma dan air. Dan sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa apa yang Rasulullah SAW anjurkan sudah pasti ada manfaat di dalamnya. Ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa kurma mengandung karbohidrat yang menyediakan energi untuk tubuh dan mengurangi rasa lelah selama berpuasa. Kurma juga mengandung banyak serat yang dapat menurunkan kadar gula darah sehingga memberikan rasa kenyang yang cukup lama dan mengurangi rasa lapar saat berpuasa. Tidak hanya itu, kurma juga memiliki sifat penenang yang dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Karena itulah, dalam tradisi Islam, kurma sering dikonsumsi sebagai makanan saat buka puasa dan juga sahur. Kurma juga kaya akan mineral seperti potasium, magnesium, dan zinc yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jantung dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kurma mengandung banyak antioksidan serta mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin C, vitamin B, dan vitamin E. Sahabat wasilah, namun yang perlu digarisbawahi, seperti yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa berbuka puasa dengan kurma tidaklah wajib. Namun berbuka dengan kurma itu lebih sempurna dan lebih utama. Dari Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa kurma itu bisa menguatkan, menajamkan penglihatan, dan sangat mujarab jika digunakan untuk berbuka puasa sebelum mengkonsumsi makanan yang lainnya. Akan tetapi, jika tidak ada kurma basah, kurma kering juga baik. Jika tidak ada juga, cukup beberapa teguk air untuk mendinginkan panasnya lambung akibat puasa, sehingga dapat siap menerima makanan setelahnya. Sahabat wasilah, itulah tadi penjelasan mengenai anjuran berbuka puasa dengan kurma. Semoga tayangan tadi menambah wawasan kita dan semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Ya intinya sih memang gak wajib ya, tapi kan diutamakan karena itu sunnah. Dan apapun yang disunahkan itu Pasti ada manfaatnya. Ya. Masya Allah ya, ini dua tema kita mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan insya Allah kita akan kembali lagi besok insya Allah ya. Ya. Dengan tema apa? Mendingan tunggu besok aja deh. Mudah-mudahan bermanfaat nemenin puasa kalian. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum.